67 Godaan Sofika. Iya, kita harus mengakhiri. Kita lakukan sesuai perjanjian, ucap Haidar tanpa menatap Sofika, lalu duluan keluar dari kamar. Sofika berdiri mematung dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak akan terjadi, aku sudah merencanakan pernikahan ini untuk selamanya. Aku tak akan pernah kembali kepada Faras. Gumam Sofika dengan tatapan kosong. Dia duduk sejenak, dengan mata terpejam. Beberapa kali mengembuskan napas kasar. Dia menikah dengan Haidar, punya tujuan agar Faras tak mengganggunya lagi. Dia berniat membuat Haidar benar-benar menjadi suaminya, bukan sekedar muhalil. Aku pasti bisa membuatmu nyaman denganku, dan tak mau meninggalkan aku, meski sulit, tapi dia yakin pasti bisa jika Yang Maha Kuasa Sang Pembolak-balik hati meridoi. Setelah beberapa saat di kamar merenung, dia pun berdiri hendak mengikuti suaminya. Tapi, baru saja bangkit sudah terdengar suara pintu kamar dibuka dari luar. Sofika menatap pintu, ternyata Haidar di sana. "Kenapa masih belum turun?" tanya Haidar, yang berdiri di ambang pintu. Sofika tak langsung menjawab, tapi dia menghampirinya dulu. "Menunggumu," sahutnya setelah berada di dekat Haidar, dan langsung saja memeluk tangannya. "Ayo," menarik tangan Haidar dan membawanya pergi dari sana. Perasaan Haidar semakin campur aduk dan gelisah. Mereka berjalan beriringan menuju ke ruang keluarga. Sesampainya di sana, langsung saja Sofika banyak yang menggoda. "Aduh, pengantin baru sampai enggak mau keluar kamar nih," kekeh salah satu kerabat dekat Sofika yang memang menginap. Pipi Sofika dan Haidar sudah memerah, padahal tadi tak ada yang menggodanya. Mungkin karena bersama Sofika, jadi semua berani menggodanya. Sudah kasihan, nanti bisa-bisa masuk kamar lagi, hehehe, timpal keluarga yang lainnya. "Sayang, ayo kita kabur ke hotel saja supaya enggak ada yang ganggu," canda Sofika, sambil menarik tangan suaminya hendak keluar. Dasar ya kamu ini, sudah jangan dengar istrimu yang agak-agak ini," ujar ibu Sofika, yang membuat semua tergelak. Sofika mengerucutkan bibir, sedangkan Haidar tersipu malu. Mereka pun kumpul bersama, mengobrol banyak hal. Orang tua dan adik Haidar juga memang ikut menginap dan baru akan pulang hari ini. "Ayah, Ibu, kalau diizinkan saya ingin membawa Vika pindah dengan saya," ujar Haidar memberanikan diri. Sofika menatap lekat Haidar, dalam hati ada rasa senang bercampur cemas. Dia pernah berada dalam posisi tinggal dengan suami yang mengabaikannya dulu. Jadi ada sedikit kecemasan di hatinya. Tentu saja, kenapa kami harus menolak? Vika sudah menjadi tanggung jawabmu sekarang. Kamu boleh membawanya kemanapun sesuka hatimu. Pesan kami sebagai orang tua, memintamu untuk menjaga dan menyayanginya. Jangan menyakit anak kami, apalagi dia pernah disakiti sebelumnya. Berjanjilah kepada kami, tutur ayah dengan penuh keseriusan. Haidar tak langsung menjawab. Dia adalah pegawai Faras, dan pernikahan ini semacam kontrak kerja saja. Dia bingung jika harus berjanji. Tapi, dia harus memutuskan sesuatu hari ini. "Saya akan menjaga Vika semampu saya, dan tidak akan menyakitinya. Saya akan menyayanginya dan selalu setia kepadanya." Akhirnya Haidar mengucap janji, karena dipaksa keadaan. Sofika tersenyum mendengar perkataan Haidar, dia akan menagih janjinya suatu saat nanti. "Baiklah, kami memegang janjimu." Ayah Sofika tersenyum lega, tak tahu kenapa tapi dia merasa yakin kalau Haidar adalah pria baik yang bisa diandalkan dalam menjaga Sofika. Dan, hari ini Haidar benar-benar membawa Sofika pindah ke rumahnya. Sebuah rumah sederhana yang tempatnya tepat di samping rumah orang tuanya. Bukan tanpa alasan dia membangun rumah di samping rumah orang tuanya. Dia melakukan hal itu, agar bisa memperhatikan orang tua dan kedua adiknya. Dia ingin menjaga mereka. Segitu baiknya lah Haidar. Orang tua dan beberapa kerabat Sofika ikut mengantar. Yang namanya orang kan tidak sama. Beberapa kerabat Sofika ada yang membicarakan di belakang tentang Haidar.
Fika kan sukses, lahir dari keluarga kaya. Dapat suami yang biasa saja. Lihatlah rumah ini, benar-benar tak sebanding. Apa Haidar hanya ingin numpang kaya ya? Kasihan Fika hanya dimanfaatkan, ujar seorang kerabat. Dan beberapa kerabat lainnya ikut menanggapi, mereka setuju dengan perkataannya. Tanpa sengaja, Sofika dan Haidar lewat ke tempat mereka bergibah. Haidar langsung hendak pergi. Namun, Sofika menahannya. Mau kemana? Masalah itu dihadapi, bukan dihindari, ujar Sofika. Aku memang miskin tak sebanding denganmu, mau apa lagi? Dengan penuh rasa kecewa Haidar berkata, raut wajahnya muram. Lihat aku. Sofika melepaskan tangannya yang tadi menahan Haidar, lalu menghampiri kerabatnya. Sementara, Haidar hanya memerhatikan tanpa berkata. Dia menatap wanita yang mulai menjauh, karena melangkah dengan pasti menghampiri kerabatnya. Bibi, Tante, kenapa membicarakan suamiku di belakang? Lebih baik katakan saja langsung padaku, ujar Sofika dengan senyuman ramah, seolah tak masalah dengan gibahan mereka. Padahal dalam hatinya sangat sebal. Gibah apa? Muka kerabatnya itu sedikit memucat. Aku mendengar semuanya loh. Sofika tersenyum sinis. Oh itu, ya suamimu kan jauh secara materi denganmu. Mungkin sebenarnya dia hanya ingin uangmu saja, menumpang kaya, seorang kerabat yang paling nyinyir menyahut. Sofika tersenyum. Bagiku dia yang terbaik. Dia tak pernah minta sepeser pun selama kami dekat. Dia bahkan sangat bertanggung jawab kepadaku dengan membawaku kemari. Tidak seperti seseorang yang menantunya menumpang di rumah mertua karena pelit. Padahal punya banyak uang, sekakmat, kerabatnya kena ulti Sofika. Kerabatnya itu punya anak dan menantu yang tinggal serumah padahal uangnya banyak. Sofika tersenyum penuh ejekan. Maaf ya, aku mau nyamperin suami baikku dulu, lalu pergi. Sementara, kerabatnya hanya bisa menggerutu karena jengkel kepada Sofika. Haidar tersenyum melihat Sofika yang membelanya, sungguh dia gak ngangka. Sampai sore keluarga dan kerabatnya di rumah baru Sofika dan Haidar. Mereka baru pulang sekitar jam 4 sore. Sepulangnya mereka, Sofika dan Haidar berada di rumah orang tua Haidar sekedar mengobrol. Terutama bagi Sofika yang ingin mengakrabkan diri. Malamnya, Sofika sudah mengenakan pakaian dinas malamnya. Haidar semakin salah tingkah dibuatnya. Dia jadi teringat malam sebelumnya saat malam pertama. Saat dia melakukan itu, dia sangat terkejut karena ternyata Sofika masih perawan. Kamu perawan? Tanyanya saat itu dengan rasa tak percaya. Sofika mengangguk, lalu memeluk punggungnya erat. Iya, kamu yang pertama untukku, jawabnya. 2 hari bersama Sofika, tapi hatinya sudah dibuat galau. Suamiku, panggil Sofika dengan senyuman yang merekah, lalu berdiri dan melangkah mendekati Haidar yang gugup dan panas dingin. Selama aku istrimu, kamu boleh menyentuhku sepuasmu, mengecup pipinya sekilas. Dan Haidar mana tahan. Maafkan aku Pak Faras, aku tak bisa menolak istriku. Dia sangat menggoda, gumam Haidar dalam hati. Akhirnya, malam ini berlalu penuh keringat seperti malam sebelumnya. 3 hari sudah berlalu, masa cuti nikah Haidar sudah habis. Hari ini, dia mulai bekerja kembali. Aku berangkat dulu ya, rasanya sungguh berbeda, karena sebelum kerja ada istri yang menyiapkan sarapan, mencium pipinya dan mengantar sampai pintu, ditambah doa pula. Hati Haidar semakin menghangat. Semoga semua pekerjaanmu berjalan lancar dan dimudahkan, amin, ucap Sofika dengan senyuman yang merekah. Dia merasa sangat bahagia, karena impian untuk mendapatkan pernikahan yang sempurna seolah di depan mata. Ya, meski tak yakin. Karena, Haidar berkata pernikahan ini sebatas pekerjaan dari Faras saja.
Dasar Faras sialan, makinya dalam hati. Haidar mengusap puncak kepalanya, lalu mengecup keningnya cukup lama. Diakhiri dengan memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Terima kasih, kemudian pergi dengan baik mobil. Selepas kepergian sang suami, Doa membereskan rumah dan menemui orang tua Faras untuk sekedar mengobrol, agar lebih akrab. Kantor, Haidar langsung dipanggil Faras ke ruangannya. Tok-tok, Haidar mengetuk pintu ruangan. Masuk, terdengar suara Faras dari dalam. Ceklek, pintu dibuka Haidar. Dia segera masuk dan kembali menutup pintu. Duduk, perintah Faras. Dia memperhatikan Haidar yang berbeda dengan biasanya. Wajahnya tak sekaku biasanya. Apa karena dia sudah menikah? Apa jangan-jangan dia sudah melakukan itu dengan Sofika? Faras mengepalkan tangan, memikirkan hal itu dia menjadi sangat kesal. Haidar duduk dengan tegak. Kamu sudah pindah ku dengar, ujar Faras membuka percakapan. Iya, saya sudah pindah ke rumah pribadi saya, jawab Haidar tenang. Kamu, Faras menghela napas dalam dan mengembuskannya dengan kasar. Haidar menatapnya serius. Kamu sudah itu dengannya? Faras bertanya dengan tak rela. Haidar menjadi malu dengan pertanyaan Faras, dia jadi salah tingkah. Kan jadi terbayang lagi saat-saat panas semalam, kenapa harus ditanyakan segala sih? Haidar jadi jengkel. Jawab, Faras berkata dengan nada tinggi. Iya sudah, jawabnya pelan dengan muka memerah karena malu harus mengatakan hal itu. Baiklah, Faras menggusar wajahnya kasar. Apa dia masih perawan? Tanyanya, dia curiga Sofika sudah pernah melakukan itu dengan Ali. Haidar mengerutkan dahi, dia jadi heran dengan pertanyaan Faras. Jika Faras dulu saat menjadi suami Sofika tak pernah menyentuhnya, tentu saja dia masih perawan sekarang. Iya, masih perawan, jawab Haidar dengan yakin, kan saat dia melakukan pertama kalinya begitu sulit. Sial, kamu yang merawanin dia, gerutunya. Ya kan saya suaminya, timpal Haidar penuh kebanggaan. Cukup jangan bicara lagi, Faras sudah mengetatkan rahang. Haidar jadi merasa heran, kan Faras yang memulai bertanya. Dia hanya menjawab saja, ingat pernikahan ini hanya untuk sebulan saja, dan kamu hanya boleh melakukan sekali saja. Faras menatap Haidar tajam. Haidar diam tak menyahut. Kenapa diam? Kalau kamu berani berkhianat padaku, kamu akan jadi gelandangan. Dan Vika mana mau punya suami gelandangan? Faras tersenyum sinis. Puas rasanya melihat raut penuh kecemasan Haidar. Iya pak, akhirnya Haidar menjawab. Faras tersenyum penuh kemenangan. Sudah sana pergi, usirnya. Haidar pun pamit. Setelah keluar dari ruangan Faras, dia mengembuskan napas kasar. Baru datang sudah kena semprot, lalu kembali ke ruangannya untuk bekerja. Sekitar jam 10 siang, Faras kedatangan tamu. Setelah tahu siapa tamunya, bibir Faras tersenyum lebar. Suruh masuk, ujarnya. Ceklek pintu terbuka, menampakkan seorang wanita cantik yang tersenyum lebar dengan mata berbinar. Kamu makin cantik saja, ucap Faras. Dia berdiri dan menyambut kedatangan wanita itu.